Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu saya, Joko Saputra, di channelnya Kelas Layar. Nah, di Kelas Layar kali ini saya akan melanjutkan cerita saya di konten sebelumnya. Awal mula saya bercerita sedikit mengenai perekrutan CPNS ASN. Nah, saya di sini ingin bercerita mengenai sistemnya, sistemnya lebih dalam dan berdasarkan pengalaman saya sistemnya Pada waktu era yang pertama, waktu itu zaman Pak SBY kalau nggak salah 2014 atau 2016 gitu. Sistemnya adalah kita masih bisa satu KTP masih bisa melakukan pendaftaran untuk maksimal 3 kalau nggak salah 3 institusi kamu mau daftar di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri boleh. Bahkan pada waktu itu beberapa daerah atau pemerintah daerah itu belum online, jadi yang online itu baru kementerian dan badan negara, jadi kayak badan LIPI, kemudian badan narkotika dan semacamnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga sistemnya pada waktu itu. Selain daftar kementerian, daftar pemerintah daerah itu. Dari pendaftaran itu juga berbeda nanti. Yang pertama adalah pendaftarannya satu, tesnya juga secara online, CAT. Waktu itu saya pertama kali CAT itu di Surabaya. Terus kemudian yang kedua adalah tesnya juga offline, jadi masih ngurek-ngurek kayak ujian SMA kayak gitu, ujian nasional kayak gitu. Dan dari proses itu juga berbeda. Jadi saya sistem ini yang membuat bertanya-tanya, dan itu untuk yang online mungkin sudah pasti nilai kita akan terrecord dan kelihatan di sana. Bahkan berapa jam setelah penilaian, berapa jam setelah CAT itu akan muncul nilai rekonsiliasi kalau salah. Nah, itu kita bisa cek benar nggak nilai kita. Nah, baru nanti berikutnya di jadwal berikutnya ada jadwal pengumuman kelulusan. Nah, nilai kalian sama yang di sistem sama nggak, itu bisa kalian cocokkan. Nah, tapi kalau yang offline, nah itu saya kurang tahu. Saya pernah berkali-kali tanya ke pemerintah daerah Kabupaten Madiun, setelah saya tes itu pengumumannya kapan, itu tidak pasti, dalam artian diulur-ulur. Nanti mas, nanti akan ada pengumuman berikutnya, tetap di stay tune aja di website kita kayak gitu itu. Akhirnya muncul kecurigaan, tapi udahlah, itu masa lalu dan sistemnya memang waktu itu seperti itu, belum terkondisikan dengan bagus. Dan kemudian di era berikutnya barulah bisa online, Tapi di era sebelumnya akreditasi masih sebagai acuan, Jadi paling atas tuh minimal akreditasi A, minimal A. Terus berarti ada maksimalnya kan? Nah, kayak gitu. Minimal adalah A. Nah, berarti yang tidak bisa, yang akreditasinya tidak A, tidak bisa mendaftar. Tidak sesuai dengan undang-undang menurut saya itu ya kan? Kemudian setelah daftar, yang tadi akreditasinya, akhirnya kita milih yang sesuai dengan akreditasi kita. Karena waktu itu saya akreditasinya C, jadi saya harus daftar yang C, yang ibaratnya tidak ada syarat akreditasi harus minimal A, gitu. Kemudian berikutnya, di era berikutnya masih sama. Pertama adalah akreditasinya A, terus beberapa pemerintah daerah besar atau ibu kota besar itu salah satunya gitu. Kalau di daerah masih ada beberapa yang enggak, tapi ada juga yang kalau kemarin Pemkab Madiun masih A, tidak terkait akreditasi. Pemkot kota minta A. Bahkan sempat Pemkot kota itu tidak buka. Pada waktu semua buka, Pemkot kota tidak buka. Nah, akhirnya sistemnya berubah jadi online semua. Jadi semua pendaftaran itu online dan CAT-nya juga online semua.
semuanya sudah online semua, terinkreditasi di BKN ya. Sampai sekarang ini sistemnya masih sama. Kemudian ini cara penilaiannya sama, tesnya juga masih sama, yaitu CAT aja ya kan, tidak ada tambahan lagi. Kemudian setelah lengser Presiden SBY bergantian ke Presiden Jokowi kan sempat saya masih ingat pada waktu itu menteri yang baru tidak melakukan perekrutan lagi ya kan, tidak melakukan perekrutan lagi karena satu hal, jadi karena jumlah dari pegawai ASN atau pemerintahan dalam negeri itu masih terlalu banyak dan masa pensiun dinaikkan, jadi masa pensiunnya itu menjadi 58 tahun. Nah, itu masih banyak yang belum pensiun, jadi belum dibutuhkan. Beberapa tahun akhirnya dibuka kembali dengan sistem yang berbeda lagi ya. Tapi tetap masih ada beberapa daerah yang akreditasinya masih diutamakan, ya kan, masih A, dan belum ada formasi 4 formasi ya. Oh sudah ada 4 formasi. Belum ada 4 formasi. Masih 4 formasi ini baru 3 periode ini, zamannya Pak Jokowi ini. Masih sama, belum ada formasi. Dan pada waktu itu saya ikutnya juga sama. Jadi dari awal sampai yang ketiga itu adalah Kementerian Keuangan. Dan semuanya memang belum menghasilkan, hanya bedanya kalau waktu yang ketiga itu Kementerian Keuangannya ada di Jogja, jadi tesnya itu tidak di semua kota. Nah, jadi sudah dikerucutkan ya. Jadi dulu tuh memang bukanya besar, kemudian tesnya itu ada di berbagai kota besar. Kalau sekarang dikerucutkan untuk wilayah, hanya ada di beberapa provinsi, beberapa kota besar kalau nggak salah saya. Waktu itu yang Jakarta, kemudian Bandung, terus Yogyakarta, terus kemudian Makassar, terus apa lagi? Jadi yang Surabaya ikutnya ke Jogja. Nah, saya ikut dan juga hasilnya juga belum ada hasil juga, belum bisa. Tesnya masih sama, tesnya masih CAT juga. Nah, kemudian di era berikutnya sistemnya sudah mulai beralih. Beralihnya adalah ada perubahan formasi yang dibutuhkan pemerintah, yaitu adalah 4 tadi. Formasinya umum, formasi kumlot, kemudian formasinya adalah formasi putra-putri daerah Papua, kemudian formasi disabilitas. Tuh. Jadi ada formasi ini. Waktu saya pertama daftar yang Kementerian Keuangan itu sepertinya sudah formasi ini, tapi belum diterapkan di semua pemerintah daerah, karena waktu itu yang pemerintah daerah belum buka, jadi hanya kementerian aja. Kalau nggak salah ya, saya lupa sih, karena saya daftarnya kementerian terus. Nah, pada waktu itu mungkin nilai saya cukup bagus waktu yang ketiga di Jogja itu bagus. Nah, tiba-tiba ya waktu itu muncul di pengumuman muncul nilainya di bawah saya itu diterima, lolos. Akhirnya saya melakukannya? Saya melakukan ibaratnya seperti hak bertanya saya. Itu saya tanya ke panitia tapi tidak ada di Gubris. Akhirnya saya melakukan pertanyaan itu ke Ombudsman. Saya minta penjelasan ke Ombudsman dan alhamdulillah memang Ombudsman open banget. Jadi kalau kita ada ya ini salah satu ya buat kalian misalnya mendaftar CPNS kemudian khawatir hal-hal terjadi KKN atau apa pertanyaan yang seperti saya resahkan, kenapa nilai saya lebih tinggi daripada orang yang di pengumuman itu, dia kok bisa lolos saya tidak, gitu. Saya tanyakan kayak gitu. Akhirnya dijawab sama ombudsmannya, kemudian dijawab lagi sama panitianya. Ya memang katanya saya kurang tahu, itu adalah salah satu peserta disabilitas. Tapi pengumumannya itu jadi satu, jadi tidak ada pengumuman untuk formasi umum siapa aja, itu langsung pengumuman disabilitas. Oke, kalau saya sudah dapat jawaban seperti itu ya sudah,
ya saya positif aja kalau itu memang peserta disabilitas, ya itu berarti rezekinya dia. Kembali lagi dari sistem itu kemudian berubah, ya kan, di era berikutnya akhirnya saya coba ikut lagi. Tapi ada perbedaan ya. Pada waktu rekrutmen yang keempat ini, saya lupa, pokoknya apakah saya waktu di Jogja atau setelah itu ada syarat dimana gini, misalnya kita sudah punya nilai CAT ya sekian gitu. Nah, nilai CAT ini bisa dipakai lagi di tahun berikutnya kalau tes kita itu sesuai. Jadi misalnya waktu kita ibaratnya nilai cadangan lah, di situ nanti ada muncul pertanyaan apakah kamu ingin menggunakan nilai tahun sebelumnya sebagai acuanmu kayak gitu. Nah kalau sebagai acuanmu kamu nggak usah tes, jadi nggak usah ikut tes CAT lagi. Jadi nanti nilaimu yang tahun kemarin itu akan di ranking, ya kan, kayak gitu. Kalau nilaimu tahun kemarin di ranking bagus, ya sudah, nanti kamu bisa lolos ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak ya kamu akan melakukan CAT lagi ya, CAT lagi ke periode yang lainnya. Akhirnya nilai itu tadi bisa dipakai karena ada yang dipakai ternyata dia juga ikut tes, ada juga kalau nggak salah, sebagai pembanding ya. Nah kalau sistemnya itu yang baru, kemudian jadi nilai CAT sebelumnya bisa dipakai, terus nilai SKB yang lama juga bisa dipakai kayak gitu itu. Nah terus adanya tambahan SKB ya. SKB itu sesuai bidang, misalnya saya teknik informatika, ya berarti hubungannya sama teknik informatika kayak gitu. Misalnya kalian manajemen, ya hubungannya sama tes manajemen kayak gitu. Nah CAT itu setelah lulus SKB setelah lulus CAT gitu. Terus kemudian secara administrasi, alhamdulillahnya akreditasi di 3 periode atau 2 periode ini sudah, karena dipecah tadi ya. Jadi yang formasi umum itu akreditasi apapun bisa masuk. Kemudian kumlot. Nah, kumlot ini adalah memang syarat minimalnya adalah akreditasi A. Ya kan? Oh, saya pernah mendaftar, kalau nggak salah, saya pernah mendaftar kumlot. Nah, saya pikir kumlot itu adalah nilai IPK-nya di atas 3,5 memang, tapi ternyata ada syarat wajib akreditasi A. Saya pernah daftar waktu itu yang pertama, akhirnya saya tidak keterima administrasi, tidak lolos. Jadi saya tidak mengikuti proses CAT berikutnya. Nah itu awal mula CAT yang bisa nilainya disimpan untuk bisa dipakai tahun berikutnya. Kemudian setelah saya tidak ikut itu, kemudian saya coba tahun berikutnya, akhirnya saya bisa daftar di Pemkot, di pemerintah Kota Madiun. Ya, setelah tahun kemarin gagal karena saya milih formasinya kumlot, tahun itu saya daftar lagi di formasi umum. Akhirnya saya keterima dan saya ikut tesnya dan memang belum rezeki juga, nilai saya masih ya di bawah standar di bawah standar ibaratnya rata-ratanya ya kayak gitu. Jadi memang harus nanti untuk tes saya akan bagikan lagi, saya akan informasikan untuk teman-teman supaya ingat kira-kira gimana sih supaya bisa lolos dari CPNS kayak gitu itu ya. Nah tahun ini pun itu sama, jadi buat teman-teman yang mau daftar tahun ini pun sama, formasinya dibuka 4 gitu. Dan ditambahkan satu formasi, bukan formasi, kebutuhan ya, P3TK kalau nggak salah. Fungsinya adalah untuk teman-teman yang honorer, yang sudah honorer di pemerintah daerah ataupun di kementerian, itu bisa mendaftar di situ. Jadi kalau dulu mungkin honorer ya dia harus daftar ikut formasi umum ataupun formasi kumlot ataupun yang lainnya. Tapi kalau ini kalian bisa daftar ada memang ibaratnya kuota khusus untuk P3TK tahun ini baru. Jadi buat teman-teman yang sudah honorer, monggo bisa daftar. Persyaratannya apa bisa dicek di BKN ya kan. Syarat bisa cek di sini ya, nanti bisa cek di sini. Nah, itu yang bisa saya jelasin untuk yang tahun ini. Nanti saya akan coba sharing-sharing lagi itu, dan saya akan coba
pengalaman saya gimana sih belajarnya kayak gitu, dan gimana sih bagi yang pekerja terus harus ikut tes kayak gitu itu, terus ikut tes CPNS kayak gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya bagi. Next time berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum.